Mas, ngomong-ngomong, apa nih berita politik yang lagi rame nih tentang survei bakal calon presiden 2024? Oh, ada yang menarik tuh. Apa, Mas? Baru kali ini aku lihat ada survei tentang kejujuran capres. Survei tentang kejujuran. Iya, Wih, survei keren itu. tentang kejujuran. Jadi hasil survei itu Mm-mm, Ganjar teratas, paling jujur maksudnya, mm-mm. diikuti Prabowo, kemudian yang ketiga biasa, nomor Anies ya. 3 Anies. Itu dalam soal kejujuran ya. Iya padahal. Tapi dalam soal yang lain juga Mas Anies ini selalu nomor 3 loh. Iya. Nomor telu terus. Artinya kan begini, kalau misalnya tingkat kejujuran nomor 3 itu kan diragukan ya. Diragukan artinya bisa diasumsikan dia seneng bohong berarti. Kita harus mencari calon presiden yang punya integritas, yang bisa dipercaya. Orang percaya itu kan kepada orang yang jujur, iya kan? Kalau kita bicara soal kejujuran, saya jadi ingat salah satu buku, Apa tuh? bukunya Cak Nun nih. Mosok Cak Nun? Itu dulu Oh, apa-apa? judulnya Opini Plesetan. Oh, Di ya. situ ada kalimat yang ditulis oleh Cak Nun Mm-mm. tentang kejujuran. Ya, apa tuh? Ia menyebutkan bahwa kejujuran adalah kebaikan yang bernasib buruk. Seorang yang kebohongannya tinggi itu karena biasanya senang manipulatif, memanipulasi fakta, data, pencitraan, memanipulasi ben ketok. Nah, gitu kan. Itu artinya kemudian omongannya sulit dipercaya. Nah, dalam hal ini Ganjar ternyata dia paling jujur, paling dipercaya oleh rakyat. Bahasa kerennya bukan berbohong lah, Mas. Apa, Pak? Manipulatif. Oh, soalnya ben ketok ilmiah ya. Iya, kelihatan ilmiah lah. Uang sampai apa? Karbon emisi mobil listrik saja dibanding-bandingkan dengan emisi Eh, apa kendaraan umum Bis ya. bus ya yang berbasis BBM. Padahal dia sebenarnya menyuarakan Eropa ya. Tapi itu loh, Mas. Bohirnya. Jadi begini, ketika beberapa hari yang lalu kita kan ngomongin soal Mas Anies yang mengkritik kebijakan pemerintah soal program mobil listrik ya. Ya. Itu ternyata ada salah satu pesulap, Mas, Denny Darko, itu juga menyoroti hal yang sama. Apa? Iya. Soal ketika Mas Anies ngomongin mobil listrik. Mm-mm. Denny Darko ini juga menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Anies ini ada aroma titipan dari negeri Paman Sam. Ini kok rasanya jadi seperti titipan dari negara Paman Sam ya? Semoga ini perasaan saya saja. Yang saya lihat pertama, Mas Anies itu mengangkat sebuah isu yang kalau saya dengar ini seriously dia mau mengangkat itu adalah isu tentang lingkungan hidup, tentang bagaimana emisi karbon atau polusi itu terjadi lebih tinggi saat kita menggunakan mobil listrik pribadi. Yang pertama adalah mengangkat isu lingkungan hidup, itu saja sudah ajaib untuk Indonesia. Ini seperti mengajak orang lapar yang makannya sehari itu belum tentu satu kali untuk mengkonsumsi makanan yang rendah kalori, low fat, atau mengajak mereka menjadi seorang vegetarian. Kejauhan, penuhi dulu makannya kenyang, baru kita ajak ngobrol tentang isu-isu seperti itu. Jadi saya pikir ini jangan-jangan Mas Anies tidak tahu siapa pendukungnya yang sebenarnya. Maka rasanya kayak nggak nyambung. Mungkin ini dititipi oleh orang yang memang memiliki kepentingan atau sudah menjanjikan untuk mentransfer biaya kampanye. Terus ya dia harus menyampaikannya dalam pidato politiknya ini tadi. Rasanya seperti itu yang saya dapatkan. Semoga saya salah. Benar kan? Jadi karena kalau kita lihat dari berbagai kajian yang ada ya, ini kita lihat rekam jejak, Mas. Ya, kita lihat rekam jejak. Beberapa rekam jejak digital saya melihat itu mobil listrik ini memang rendah emisi ya. Surya Paloh Mm-mm, itu yang sung Anies kan? mm-mm. Dia bilang Anies dijegal, ada upaya penjegalan. Senjegal siapa, Mas? Nah, makanya ketika ditanya siapa penjegalnya, dia nggak bisa data. Dia bilang itu ada baunya, tapi nggak ada wujudnya. Surya Paloh yang ngomong ya. Menjegal Anies ada baunya, tapi nggak ada wujudnya. Kentut. Jadi menyebutkan bahwa Mas Anies ini dijegal. Ada upaya penjegalan. Upaya penjegalan terhadap
Mas Anies Baswedan. Nah, ketika ditanya apa buktinya gitu kan, dia jawabnya memang apa nggak ada buktinya, tapi terasa ada baunya. Lah kan toh, Iya kan Ruth Mas. kacau. Kok dadi ramu tunggu nasi secara apa lo katanya biyen rada cerdas lho ya. Ya. Terus kembali ke soal survei kejujuran tadi Mas. Nah, Itu urutan pertama Mas Ganjar, yang paling jujur. paling jujur ya. Ya. Kemudian Prabowo, ketiga Anies. Jadi kok selalu ketiga memang. Jadi dalam banyak hal memang Ganjar ini ideal betul. Jadi hampir semua, coba cewek-cewek itu menyebut Ganjar ganteng, muda, santun, bisa dipercaya, kayak gitu-gitu kan. Kelebihan dari tiga ini coba maaf ya, maaf ya, lagunya aja dibanding-bandingin kita pakai dulu ya. Iya. Jadi dari tiga ini, dari tiga calon ini, coba pemirsa coba direnungkan ya. Memang yang terbaik Ganjar. Mas Ganjar ya. Ya, dari keimanan, keislamannya, kalau dilihat agamanya ya, ternyata malah Ganjar. Anies, apakah Arab itu terjaminan keimanannya bagus? Enggak ternyata kan. Justru seorang Ganjar yang keluarga NU, ya toh, Islam moderat, sangat dekat dengan ulama, bagian dari ulama, itu kan lebih Islami, ya. Kalau misalnya kelompok sebelah itu menyebut misalnya Anies Islami, itu kan pendapat kaum maaf ya, teman-teman radikalis ya, HTI atau ormas-ormas terlarang itu kan, itu yang mereka itu sedikit tapi berisik. Kalau kita lihat pendukung Mas Ganjar ini sedikit bicara banyak kerja Mas. Dan sekarang luar biasa ini setelah dideklarasikan dukungan Ganjar menyerbu langsung naik drastis, signifikan. Iya, Mas. Karena sebelum Mas Ganjar dideklarasikan sebagai salah satu bakal calon presiden dan capresnya dari PDI Perjuangan, ini juga elektabilitas Mas Ganjar juga di atas kok. Udah tinggi, cuman gara-gara sedikit itu loh, bola dikit. Tapi sekarang udah rebound, naik lagi kan? melejit. Jadi Itu sempat survei itu ngeprank Pak Prabowo loh. sempet Iya, gara-gara Pak itu. Prabowo sempat naik ke atas, Mas Ganjar turun. Tapi ketika Mas Ganjar dideklarasikan dan direkomendasikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai capresnya dari PDI Perjuangan, langsung bus melejit. lagi. Jadi Ganjar melejit, Prabowo stagnan, Anies nyungsep.